Baik, terima kasih Mbak Munjati Sulam selaku Master of Ceremony. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Insinyur Juliot, Magister Manajemen MM, sebagai Deputi dari BKPM, dan tadi sebagaimana disampaikan oleh Ibu Ketua Umum, selamat kepada BKPM yang saat ini juga menjadi Kementerian Investasi ya Pak. Kemudian Ibu Ketua Umum, Ibu Jualita Bidadari, Bapak Sekretaris Umum, Ibu Bendahara Umum, rekan-rekan pengurus pusat Ikatan Notaris Indonesia, pengurus wilayah, pengurus daerah, baik yang bergabung baik secara daring dalam jaringan dan kita sekarang yang luring di luar jaringan. Kemudian juga yang terhormat dari Dewan Pakar, Dewan Penasehat, tim kajian hukum, kemudian juga mungkin dari Dewan Kehormatan dan semua pihak yang telah membuat acara ini bisa terselenggara dari mulai pagi ini dan semoga nanti akan lancar sampai siang hari. Kemudian mungkin kami juga ingin menyapa seluruh peserta, baik yang anggota rekan-rekan notaris, kemudian rekan-rekan anggota luar biasa, juga mungkin ada peserta umum yang juga berpartisipasi baik dalam jaringan maupun di luar jaringan. Sebagaimana tadi disampaikan bahwa Pak Juliot, walaupun tadi sudah menyampaikan juga keynote speech sebagai mewakili Bapak Menteri Investasi, Kepala BKPM, beliau juga bertindak sebagai narasumber di dalam sesi pertama ini, dan sedikit mungkin yang belum mengenal beliau bisa dilihat dalam kurikulum vitae yang bisa dilihat di layar. Beliau adalah deputi di BKPM dan sudah cukup lama berkarir di BKPM, lulusan Universitas Andalas. Jadi yang mungkin di sini ada banyak Pak kalau notaris yang dari Andalas Pak. Kemudian juga beliau menempuh Magister Manajemen di PPM School Management ya Pak ya. Ya, Pak Juliet mohon izin karena kita masih terkait dengan COVID, kita tetap menggunakan masker dan kita ada sedikit membuat jaga jarak. Kita akan membuat satu diskusi ini semacam interaksi Pak, untuk memberikan satu pemahaman dan guidance bagaimana kita masuk kepada tema yang dikenal dengan online single submission RBA gitu, Risk Based Approach gitu ya. Walaupun bahasa Indonesia mungkin lebih gampang kita baca perizinan berusaha berbasis resiko. Nah mungkin pertama Pak, kalau kita lihat sekilas bahwa perjalanan OSS ini kalau kita lihat dalam milestone pemerintahan Presiden Jokowi itu mungkin sudah dimulai sejak tahun 2016 ya Pak ya, ketika ada program paket ekonomi dulu Pak. Jadi ada beberapa jumlah paket kebijakan ekonomi, kemudian dari semua proses itu kita meluncurkan apa yang dikenal dengan PP nomor 24 tahun 2018. Saya ingat sekali Pak, kita di awal-awal mencoba sistem ini dengan segala cerita ya, tapi kita tetap mengagumi ya, bisa bilang kita apresiasi sekali dengan siapa yang pertama kali membuat PP 24 itu. Kenapa? Karena PP 24 ini dalam tanda petik bisa memaksa banyak hal. Ya, saya mungkin teringat kalau kita semua yang ada di ruangan ini dan juga yang ikut secara online bisa menarik sedikit kira-kira 3 tahun yang lalu, itu bisa terlihat pertama sejak OSS kita tidak ada lagi istilah pengurusan TDP di kantor perdagangan. Ya, karena apa? Karena OSS menciptakan istilah registrasi baru yang kita kenal dengan NIB, nomor induk berusaha, dan dari situlah menjadi basis berusaha. Sejak itu kita akhirnya kenal bahwa NIB itu sama seperti NIK. Ketika orang punya NIK, maka setiap pelaku usaha harus punya NIB. Kemudian yang kedua, nih kalau kita mau sedikit kilas balik, kita akan lihat bahwa
ada beberapa sistem yang dulu masih bertebaran itu diintegrasikan ke dalam AHU online. Ya. Sebelumnya AHU online hanya mengurus 3, yaitu PT, yayasan, dan perkumpulan. Tapi berdasarkan PP 24, maka AHU online juga mengurus persekutuan perdata, persekutuan komanditer, dan persekutuan firma yang dulu cukup dilakukan di pengadilan negeri. Kemudian juga AHU online menarik pengurusan koperasi yang sebelumnya ada di Kementerian Koperasi dan UMKM. Jadi hari ini AHU online itu sudah mengelola 7 pengurusan badan usaha, Pak, dan juga badan hukum, karena di situ ada yayasan dan perkumpulan. Nah, yang lebih menarik lagi, ketika tahun 2018 itu kita juga mengalami satu proses integrasi. Jadi ketika AHU online itu ditaruh 7 badan usaha dan badan sosial, kemudian ada proses yang namanya penyatuan integrasi, di mana di dalam penyatuan integrasi AHU itu berbasis KBLI. Ya. Nah, KBLI 2018 pada saat itu kita menerapkan KBLI 2017. Sebenarnya KBLI 2017 itu tidak jauh beda dengan KBLI 2015 ya. Hanya ada beberapa nomor saja menjadi 2017. Tapi kita semua mengenal 2017. Nah, karena elemen data yang akan ditarik di OSS itu hanya bisa ditarik dari AHU online, maka seluruh pelaku usaha, khususnya yang badan hukum PT, harus merubah pasal 3 anggaran dasarnya untuk memasukkan narasi-narasi yang ada di KBLI 2017, kemudian itu yang akan ditarik ke dalam sistem OSS untuk melakukan proses NIB dan perizinan selanjutnya. Dan yang juga bisa kita lihat juga di dalam sistem OSS sejak 2018 juga ada pengintegrasian dengan MPWP. Ya, ini yang kita kenal dengan KSWP, konfirmasi status wajib pajak, yang menyebabkan baik MPWP direksi, MPWP komisaris, MPWP pemegang saham, dan MPWP badan usahanya itu sendiri akan dilakukan pengecekan di depan, dan apabila itu sudah terkonfirmasi baru proses lanjutannya bisa terjadi. Nah, kira-kira itu mungkin satu gambaran kilas balik ya, sebelum nanti dari kilas balik ini kita bisa menuju kenapa ada Undang-Undang Cipta Kerja dan bagaimana pasca Undang-Undang Cipta Kerja. Saya persilakan Pak Yuliat untuk bisa berbagi tentang proses ini. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Aulia yang sebagai moderator pada pagi hari ini. Ini kalau kita lihat dari implementasi OSS berbasis risiko yang berdasarkan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2018, ini kita memberikan harapan kepada pelaku usaha yang menyatakan kemudahan-kemudahan itu diberikan di depan. Jadi pada saat pelaku usaha untuk memenuhi komitmen, mereka mulai menghadapi permasalahan-permasalahan untuk memenuhi komitmen karena seluruh persyaratan perizinan itu harus dipenuhi oleh pelaku usaha. Jadi setelah evaluasi OSS versi 1.0 yang kita sempurnakan dengan OSS versi 1.1 yang sudah ada penarikan dan penambahan elemen data dari kementerian lembaga sehingga percepatan-percepatan itu bisa dilaksanakan. Namun demikian, pada saat tidak ada kepastian bagi pelaku usaha sudah mendapatkan izin usaha di depan, ya kemudian persyaratan dasar mereka sudah mendapatkan izin lokasi, sudah mendapatkan izin lingkungan, sudah mendapatkan IMB. Pada saat mereka merealisasikan kegiatan investasinya di izin lokasi, ya mungkin masalah tata ruang itu belum selesai. Kemudian pada saat mereka mengurus bagaimana izin lokasi didapatkan, ternyata dari sisi daya dukung lahan itu belum sesuai. Jadi untuk ini menimbulkan ketidakpastian di izin lokasi. Padahal pelaku usaha merasa sudah mendapatkan izin lokasi. Kemudian di izin lingkungan itu juga sama. Jadi pada saat pelaku usaha sudah mendapatkan izin lingkungan untuk mengubah menjadi
efektif dari perizinan usaha izin lingkungannya yang bersifat komitmen, ternyata untuk mengurus persyaratan apakah itu UKL UPL, apakah itu AMDAL, ini memerlukan waktu yang cukup panjang. Dan juga untuk disahkannya satu AMDAL harus mendapatkan persetujuan dari masyarakat lingkungan. Kadang-kadang masyarakat lingkungan itu juga ini mengikut sertakan juga, ini ada pakar, ya kemudian itu ada NGO dalam proses persetujuan atau ini dari masyarakat sendiri menyetujui akan adanya kegiatan investasi di lokasi yang bersangkutan. Untuk AMDAL itu sendiri itu justru memerlukan waktu rata-rata lebih dari 2 tahun. Jadi ini bisa Bapak Ibu bayangkan apabila pelaku usaha hanya untuk satu jenis itu perizinan yang sudah diberikan untuk menjadi efektif memerlukan waktu 2 tahun, maka kepastian berusahanya itu juga akan sangat rendah. Kemudian yang terkait dengan izin mendirikan bangunan itu juga sama. Jadi complicated yang dihadapi oleh pelaku usaha pada saat mereka mengefektifkan izin mendirikan bangunannya, dan juga ada sertifikat layak fungsi. Jadi ini persoalan-persoalan yang kita lakukan evaluasi. Jadi bagaimana ini pada tahun 2020 awal ini pemerintah melihat itu persoalan-persoalan komitmen investasi cukup besar, tetapi ini tidak bisa dilaksanakan. Relatif ini berdasarkan data yang ada di BKPM, realisasi investasi dari komitmen sekitar 100% hanya sekitar 20 sampai dengan 30% yang bisa direalisasikan. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau ini bisa direalisasikan itu sampai dengan 60% atau mendekati sekitar 90%, ya tentu ini tingkat ini perputaran ekonomi, kegiatan multiplier efek dari kegiatan investasi termasuk pencipta lapangan kerja dan juga penerimaan negara itu juga ini akan terselesaikan. Jadi pemerintah melakukan evaluasi sehingga dilihat adanya tumpang tindih regulasi. Jadi dari regulasi, dari level undang-undang sendiri, terdapat 79 undang-undang yang beririsan yang mengatur masalah ekonomi dan investasi yang sifatnya adalah interlocking. Itu justru sifatnya menghambat. Jadi inilah pada Omnibus Law dengan satu undang-undang mengubah 79 undang-undang yang terkait dengan ekonomi dan investasi sehingga ekosistem investasi itu bisa diperbaiki. Dan juga untuk perizinan berusahanya sendiri yang tadi sudah disampaikan juga bahwa ini dengan berbasis risiko. Jadi seluruh perizinan berusaha tidak perlu ini izin usaha yang sifatnya rendah itu harus memiliki perizinan berusaha hampir sama dengan kegiatan usaha yang risiko tinggi. Jadi dibuat gradasi, kalau memang tingkat risiko usahanya relatif rendah, maka ini perizinan berusahanya cukup nomor induk berusaha. Kemudian kalau kegiatan usahanya itu adalah risiko menengah rendah, maka ada nomor induk berusaha dengan sertifikat standar yang merupakan pernyataan dari pelaku usaha bahwa yang bersangkutan akan memenuhi seluruh persyaratan standar untuk kegiatan usaha yang bersangkutan. Untuk kegiatan usaha risiko menengah tinggi, itu juga ini sertifikat standar di samping NIB tadi, harus ada verifikasi terlebih dulu dari kementerian lembaga dan daerah sesuai dengan kewenangannya. Jadi ini juga akan memberikan kepastian sehingga dengan adanya penyerahan dan untuk risiko usaha tinggi, nomor induk berusaha dan izin. Jadi tidak seluruh kegiatan usaha itu harus memiliki izin, Pak. Jadi dengan adanya standar-standar ini akan lebih memudahkan pelaku usaha untuk melaksanakan kegiatan usaha. Jadi peranan notaris nanti juga sama dengan versi OSS yang ada sebelumnya, bahwa seluruh data-data pelaku usaha itu akan ditarik dari sistem AHU online yang diintegrasi dengan OSS berbasis risiko. Jadi misalnya pelaku usaha dalam bentuk PT. Jadi data-data yang ditarik dari AHU online itu adalah yang pertama masuk dan tujuan. Jadi ini berdasarkan KBLI apa saja ini kegiatan usaha yang tercantum di dalam aktenya itu akan kita tarik ke dalam sistem OSS RBA. Kemudian permodalan itu juga akan ditarik data-datanya, siapa saja pemegang sahamnya,
tempat kedudukan, dan juga siapa pengurus perusahaan, baik komisaris dan direksi perusahaan. Jadi pada saat ini pelaku usaha, yang khususnya badan usaha yang memerlukan kode akses, jadi kita akan klarifikasi juga by sistem. Jadi apakah ini yang bersangkutan memiliki kewenangan untuk membuat atau mengajukan perizinan berusaha berbasis risiko. Jadi konfirmasi itu sudah dilakukan secara sistem. Jadi akan lebih memudahkan pelaku usaha untuk melakukan kegiatan usaha. Sementara elemen-elemen data itu juga yang tadinya agak complicated, jadi berdasarkan KBLI sudah ditetapkan tingkat risikonya di dalam peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2021, ya, kemudian yang terkait dengan ketentuan bidang usahanya pun itu sudah ditetapkan juga. Ini mana yang diberikan prioritas mendapatkan fasilitas tax holiday, mana yang mendapatkan tax allowance, mana yang mendapatkan investment allowance, kemudian mana yang dicadangkan untuk UMKM, dan juga mana yang wajib kemitraan, dan juga ada batasan kepemilikan saham. Jadi itu kita tanam di dalam sistem OSS, jadi sehingga pada saat pelaku usaha mengisikan kegiatan usahanya, berapa permodalan segala macam, itu akan bisa terkonfirmasi bahwa tingkat risikonya termasuk risiko menengah rendah, menengah tinggi atau tinggi. Jadi sehingga ini kita tidak membuat treatment yang sama bagi pelaku usaha untuk memenuhi persyaratan perizinan. Demikian, Pak. Baik, Pak, terima kasih. Ini tadi ada permintaan dari yang online, Pak, nanti mungkin. Ya. Baik, kita mungkin berhenti di sini dulu, Pak. Jadi kita melihat bahwa ketika data itu ditarik dari AHU online dan sebelum sampai ke NIB itu ada izin dasar, ya Pak ya. Dan izin dasar itu kalau kita lihat dalam sistem integrasinya kan ada 3 komponen. Pertama adalah izin lokasi, kemudian izin mendirikan bangunan, dulu IMB, mungkin sekarang kan udah berubah Pak ya. Sama satu lagi adalah izin lingkungan yang tadi Bapak jelaskan. Nah, Bapak mungkin bisa kasih gambaran Pak dari tingkat regulasi untuk sampai ke level izin dasarnya udah seperti apa Pak yang sudah dilakukan. Saya lihat juga ada beberapa peraturan-peraturan pemerintah dan mungkin dari kementerian. Kalau izin lokasi kan dari Kementerian ATR BPR Pak ya, kemudian izin bangunan itu dikaitkan dengan PUPR. Dan itu juga dikaitkan dengan izin kawasan dan serta tadi mungkin Bapak sudah singgung yang izin lingkungan. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak. Jadi yang untuk persyaratan dasar ini ada perubahan nomenklatur. Itu benar Pak Haulia, perubahan nomenklatur untuk yang tadinya izin lokasi. Ini ada perubahan nomenklatur menjadi persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau PKKPR. Untuk kesesuaian ruang ini ada 3 macam. Yang pertama, bagi kegiatan-kegiatan usaha yang masuk di dalam daerah atau wilayah kabupaten kota yang sudah ada RDTR-nya, maka konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruangnya melalui sistem OSS diberikan itu secara otomatis. Jadi pada saat pelaku usaha itu masuk ke dalam sistem dan juga akan memilih lokasi usaha, ya kemudian titik koordinatnya sesuai dengan RDTR, maka tidak perlu mengurus izin lokasi. Selama ini yang terkait dengan izin lokasi, Bapak Ibu yang sudah pernah memfasilitasi pelaku usaha untuk mendapatkan izin lokasi, ini bisa dibayangkan complicatednya harus berhadapan dengan berbagai institusi yang ada di daerah. Yang pertama harus datang ke kantor pertanahan, ya kemudian ke DPM PTSP, kemudian itu ada peninjauan lapangan. Itu dengan adanya kemudahan bagi daerah-daerah yang sudah ada ETR, berarti otomatis diterbitkan KKPR-nya melalui sistem OSS. Jadi sistem kita terintegrasi dengan sistem Citaru di Kementerian ATR BPN. Kemudian yang kedua, yang terkait dengan persetujuan lingkungan. Persetujuan lingkungan yang tadinya merupakan izin lingkungan, itu juga ini ada kemudahan juga bagi kegiatan usaha yang risiko rendah sama menengah rendah. Itu prinsipnya untuk
persetujuan lingkungannya itu berdasarkan pernyataan yang disampaikan oleh pelaku usaha itu otomatis juga. Tetapi bagi kegiatan usaha yang risikonya menengah tinggi itu ada persyaratan UKL UPL, atau ini juga ada persyaratan untuk menyusun AMDAL, dan itu juga ada jangka waktu batasannya Pak. Kalau yang sebelumnya yang saya sampaikan tadi sampai dengan 2 tahun itu belum ada ini kepastian untuk mendapatkan persetujuan lingkungan yang terkait dengan UKL UPL, itu justru sekarang dibagi berdasarkan tipe A, tipe B, tipe C, yang untuk tipe C paling lama itu adalah 180 hari. Dan juga untuk perizinan ini yang tadinya diproses tidak diproses, tidak ada pemantauan, tidak ada tracking. Jadi dengan adanya sistem yang terintegrasi, ini aparatur yang melakukan pelayanan di daerah itu justru mereka tidak bisa membiarkan, mengabaikan. Itu justru sesuai dengan NSPK ditetapkan jangka waktunya 20 hari, ini tidak bisa dilaksanakan atau tidak diapa-apakan, maka itu nanti sistem akan memberikan persetujuan secara otomatis. Itu juga diatur di dalam Undang-Undang 11 tahun 2020 Cipta Kerja di pasal 175 atau yang kita kenal dengan fiktif positif. Jadi ini berdasarkan ketentuan, ini sistem nanti akan menerbitkan persetujuan ini terhadap apa yang dimohonkan oleh pelaku usaha. Jadi ini ada kepastian. Jadi yang selama ini prosesnya itu justru ini harus mengikuti dari meja ke meja, itu justru sistem itu akan membuat batasan waktu sesuai dengan regulasi. Jadi sehingga ini apa yang dihadapi oleh pelaku usaha yang terkait dengan persyaratan dasar, karena pelaku usaha pada umumnya dalam melaksanakan kegiatan investasinya baik yang sifatnya penyediaan infrastruktur, industri, atau ini kegiatan jasa termasuk hotel dan restoran kan membutuhkan persyaratan dasar. Jadi dengan adanya kepastian seperti ini itu akan lebih mempercepat proses realisasi investasi. Terima kasih Pak. Nah sekarang yang berikutnya Pak, ini pertanyaan yang ditunggu-tunggu nih klarifikasi tentang KBLI Pak. Jadi Undang-Undang Cipta Kerja kan diterbitkan bulan November Pak ya. Dan kita lihat ternyata BPS, Badan Pusat Statistik sudah warning up lebih dulu dengan launching KBLI 2020 bulan September 2020. Banyak baik kita di kalangan notaris maupun juga pelaku usaha yang melihat bahwa dengan launching KBLI 2020 berarti semua harus dimigrasikan KBLI. Bahkan di dalam BPS itu disebutkan bahwa dengan terbitnya KBLI 2020 maka KBLI 2017 dan sebelumnya tidak berlaku gitu. Tapi kita tahu, dan ini mungkin kita juga banyak sampaikan, termasuk saya juga banyak membantu untuk menjelaskan bahwa KBLI 2020 itu tidak mungkin jalan sendiri tanpa OSS berbasis resiko ini diluncurkan Pak. Dan ini konsistensi itu bisa kita lihat ketika PP nomor 5 tahun 2021 ini diterbitkan, baru kita melihat di lampirannya KBLI 2020. Nah mungkin pertanyaannya Pak adalah bagaimana sih cara membaca sistem dari dulu kita yang sudah ada di akta notaris pasal 3 dan juga di database AHU online sudah terintegrasi dengan KBLI 2017, apakah nanti harus melakukan proses seperti itu dulu atau nanti sistem yang akan melakukan pembacaan migrasi ke KBLI 2020? Silakan. Bapak Ibu sekalian, yang terkait dengan KBLI, ya memang ini kalau kita lihat kegiatan usaha ini sudah dilakukan oleh pelaku usaha mungkin jauh hari sebelumnya. Ya misalnya ada kegiatan usaha yang sebelum tahun 2000, ya kemudian itu ada yang tahun 2000, ya sampai dengan ada penyesuaian KBLI. Terakhir KBLI yang menjadi acuan itu adalah KBLI 2020 yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik, di mana ini merupakan pengganti dari KBLI 2017. Untuk pelaku usaha yang sudah menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan KBLI sebelumnya, sebenarnya di dalam sistem kita juga menyiapkan ini konversi KBLI.
Jadi ini kita sudah bekerja sama dengan BPS dalam sistem ini kita tanamkan konversi KBLI. Jadi pada umumnya pelaku usaha yang sudah mendapatkan perizinan berusaha ini mereka sudah mendapatkan EDB, pada umumnya sudah mengacu kepada KBLI 2017. Tetapi pada saat ada perubahan-perubahan berdasarkan KBLI 2020 ini, jadi kita di dalam sistem ini kalau Bapak Ibu mau melihat terlebih dulu, kita juga menyediakan sistem pelayanan informasi. Jadi Bapak Ibu bisa melihat ini ada perubahan KBLI dari 2017 ke 2020. Kemudian pada saat ini ada perubahan yang akan dilakukan terhadap kegiatan usaha, ini nanti bisa dikonversikan, ini bisa diisikan langsung oleh pelaku usaha atau Bapak Ibu yang melakukan bantuan kepada pelaku usaha untuk mendapatkan perizinan berusahanya, itu juga bisa melihat referensi terlebih dulu, atau itu berdasarkan KBLI yang 2020, kalau memang tidak tercantum, itu nanti secara sistem ya kita menyebutnya smart engine, jadi ini akan ada konversi Pak. Jadi ini akan lebih memudahkan. Jadi pelaku usaha yang kira-kira ini yang sebelumnya kan harus merubah anggaran dasar terlebih dulu, ada hambatan, dan juga yang repotnya bagi kegiatan usaha misalnya yang statusnya sudah TBK misalnya, untuk menyelenggarakan RUPS untuk merubah hanya yang terkait dengan cakupan bidang usaha itu kan memerlukan effort yang luar biasa juga. Jadi dengan adanya integrasi sistem dan itu juga ada tabel konversi untuk KBLI yang ditanamkan di dalam sistem OSS berbasis risiko, ya seharusnya jauh lebih memudahkan pelaku usaha untuk menyesuaikan kegiatan usahanya. Terima kasih Pak. Jadi ini terkonfirmasi ya tentang masalah KBLI. Nah Pak, kembali lagi Pak, kalau kita perhatikan di dalam PP 24 2018 itu kan memang challengingnya adalah di KBLI itu punya pembagian rumpun, kemudian di PP 24 juga ada pembagian sektoral ya, kalau nggak salah 20 Pak ya. Iya. Nah sekarang kan di Undang-Undang Cipta Kerja kemudian juga diuraikan di dalam PP nomor 5 tahun 2020 sektoralnya kalau nggak salah 15 atau 16 Pak ya? 18 sektor. 18 sektor ya. Nah jadi 18 sektor, kemudian dari 18 sektor itu di PP nomor 5 tahun 2021 ini punya lampiran Pak yang sebegitu banyak. Saya dapat bocoran dari tim di Kementerian Perekonomian itu kalau di print out totalnya 12.000 halaman Pak ya kalau ini. Nah mungkin Bapak bisa menjelaskan nih Pak bagaimana relasi antara KBLI dengan pembagian sektoral dan bagaimana juga kesiapan dari kementerian lembaga yang mengampu dari para sektoral-sektoral itu terhadap peraturan-peraturan baik di PP dan peraturan pelaksanaan ya Pak. Silakan. Bisa dibantu untuk ini rincian KBLI yang di dalam bahan paparan Bapak Ibu. Slide-nya dari slide-nya. Terus ke bawah lagi. Yang KBLI berdasarkan sektor. Ada. Oke. Ya. Terus balik lagi ke atas. Pak Supri bisa dibantu Pak? Jadi Bapak Ibu yang terkait dengan KBLI ini terdapat 18 sektor yang ini sudah diuraikan berapa jumlah KBLI-nya, dan itu jumlah KBLI-nya itu lebih kurang 3.800 Pak.
3.800 KBLI. 3.800. Jadi tidak semua KBLI ada izinnya Pak ya? Jadi lihatnya OSS-nya dulu Pak ya? Yang pertama dilihat berdasarkan KBLI, ada rincian di dalam PP 5 tahun 2021 tingkat risikonya. Jadi kalau untuk tingkat risiko rendah, menengah rendah, sama menengah tinggi, itu tidak ada izin. Jadi yang ada itu adalah NIB sama sertifikat standar. Jadi dengan adanya NIB sertifikat standar berarti ini pelaku usaha tidak memerlukan izin untuk melakukan kegiatan usaha. Kemudian yang kedua yang terkait dengan risiko tinggi itu yang memerlukan izin. Jadi ini ada perbedaan untuk persyaratan perizinan di situ Bapak Ibu. Jadi kalau kita lihat di masing-masing sektor ini, untuk perindustrian lebih kurang 1.213 jumlah KBLI yang diatur di dalam sistem OSS. Kemudian pertanian itu ada 785, kemudian perdagangan 524. Jadi inilah rincian KBLI berdasarkan sektor Bapak Ibu. Jadi totalnya adalah 3.801 jumlah KBLI yang diatur berdasarkan sektor. Jadi kalau Bapak Ibu menghafal itu jumlah KBLI berdasarkan sektor, ya mungkin menghabiskan waktu. Tetapi di dalam sistem OSS kita tanam, jadi pada saat itu Bapak Ibu memasukkan clue, ya misalnya perdagangan retail. Jadi nanti di dalam sistem itu akan muncul untuk perdagangan retail itu ada beberapa rincian KBLI, nanti tinggal dipilih dalam sistem. Jadi ini akan lebih memudahkan Bapak Ibu untuk memilih KBLI sesuai dengan sektor masing-masing. Untuk risikonya itu juga kami berdasarkan PP 5 tahun 2021 untuk masing-masing tingkat risiko berdasarkan sektor ini sudah dilakukan definisi. Jadi definisi yang disampaikan tadi, jadi sehingga kalau ini Bapak Ibu itu juga bisa melakukan asesmen terlebih dulu. Ini ada di dalam subsistem pelayanan informasi itu bisa dilakukan kalau KBLI ini dimasukkan, ya kemudian tingkat risikonya bagaimana, ya kemudian kalau untuk hotel berbintang jumlah kamarnya sekian, tingkat risikonya apakah termasuk menengah rendah, menengah tinggi atau tinggi. Jadi ini akan lebih mudah untuk kita bekerja dengan menggunakan sistem. Jadi kita memanfaatkan kemudahan teknologi informasi dalam proses pelayanan perizinan yang terintegrasi. Terima kasih Pak. Jadi ini cukup sudah demikian rincinya peraturannya dibuat, dan nanti kita tidak perlu hafal, tidak perlu dicetak Pak ya, 12.000 itu. Ya, kalau dihafal boleh Pak. Kalau dihafal ya, bisa. Kalau mau menghafal silakan. Tapi ini sistem sudah disuntik di dalam sistemnya. Jadi yang perlu diperhatikan tadi itu ada 4 hierarki, di mana hierarki paling mudah itu hanya yang kategori rendah Pak ya. Karena kalau rendah begitu punya NIB itu udah jalan. Ya, tidak perlu lagi melakukan proses lanjutan. Kemudian sedang itu dibagi 2 lagi, ya, sedang rendah, menengah rendah dan menengah tinggi. Ya, itu ada 2. Kemudian yang terakhir adalah tinggi. Jadi ada 4 grade yang nanti harus kita perhatikan dalam proses pemilihan. Nah, kemudian ada 2 pertanyaan nih Pak. Saya masih di sisi sektoral. Kebetulan Pak memang banyak di pertanyaan itu adalah yang di kalangan industri jasa keuangan Pak ya, OJK, dan juga mungkin masih ada juga Pak di sisi ESDM Pak ya. Kalau di dalam PP 24 itu kan memang 2 sektor itu masih punya jalur sendiri Pak ya. Nah, kira-kira nanti mungkin Bapak bisa jelaskan untuk industri jasa keuangan ini bagaimana komunikasi dengan OJK, dan saya lihat KBLI 2020 sudah cukup aspiratif untuk memasukkan peraturan-peraturan khusus, dan bagaimanakah untuk industri jasa keuangan nanti di OSS, apakah dia hanya berhenti di NIB kemudian nanti perizinannya kembali kepada OJK. Kemudian yang pertanyaan yang kedua masih relevan dikaitkan ini Pak, ini juga jadi banyak aspirasi pertanyaan nih Pak tentang single purpose Pak. Jadi dulu tuh kita punya pendekatan yang namanya palu gada Pak.
apa lo mau gua ada gitu ya. Jadi misalnya perdagangan kita bisa masukin banyak semua. Nah, tetapi kita tahu di dalam berapa bisnis proses yang nanti dilanjutan itu akan kelihatan bahwa ini nggak boleh ada di pasal 3 atau maksud tujuan karena ini sebenarnya single purpose. Nah, sekarang apakah masih ada tuh kita untuk mendeteksi mana yang usaha khusus atau usaha umum dan juga mungkin tadi yang dikaitkan dengan industri jasa keuangan? Terima kasih. Yang terkait dengan industri jasa keuangan dan juga SDM, ini prinsipnya itu adalah perizinannya itu juga kita kembangkan terintegrasi. Jadi yang selama ini untuk proses perizinan di industri jasa keuangan itu perizinannya hanya diberikan oleh OJK. Dengan adanya kemudahan-kemudahan dan juga registrasi di awal dan juga ada penyerahan perizinan yang dilakukan melalui sistem perizinan yang terintegrasi. Ini misalnya tanda daftar perusahaan ini kan sudah dihapuskan, itu diintegrasikan ke dalam NIB. Ya, kemudian itu ada juga yang terkait dengan tanda daftar untuk angka pengenal impor itu juga diintegrasikan. Kemudian nomor induk kepabeanan itu juga diintegrasikan, termasuk juga untuk virtual account BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan bagi perusahaan itu juga diintegrasikan di dalam NIB. Jadi kita melihat ini tentu ini tidak bisa, ini proses perizinan itu lepas sendiri-sendiri. Jadi ini kita mencoba untuk bagaimana integrasi antar sistem dengan referensi utamanya. Kalau memang ini badan usahanya sudah berdiri, ya kemudian pencatatan untuk kegiatan usahanya dilakukan melalui OSS. Kemudian untuk izin operasional komersialnya tetap dilakukan oleh otoritas jasa keuangan. Untuk SDM, ya sebenarnya ini juga sudah merupakan komitmen juga dengan adanya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan batu bara. Ini perizinannya itu juga dilakukan oleh Kementerian Investasi dan BKPM. Jadi dengan adanya penanganan perizinan berdasarkan pendelegasian kewenangan itu justru dengan adanya referensi di OSS dan juga adanya pendelegasian kewenangan ke Kementerian Investasi dan BKPM itu seharusnya ini tidak ada perizinan yang sifatnya lepas, ini berdiri sendiri, Pak. Jadi untuk sektor SDM itu ada beberapa subsektor, ya misalnya pertambangan mineral dan batu bara, ya kemudian ketenaga listrikan, hulu migas. Ini juga ya proses perizinan itu masuk di dalam sistem OSS. Ini kami dengan Pak staf ahli teknologi informasi dan integrasi sistem ini menyiapkan itu bagaimana integrasi sistemnya dan juga elemen-elemen data apa yang diperlukan untuk proses perizinan, karena sifat perizinan untuk sumber daya alam itu adalah konsesi, Bapak Ibu. Jadi ini harus ada penetapan wilayah usaha terlebih dulu, ya kemudian baru diperoleh izin usaha untuk masing-masing sub kegiatan, apakah itu pertambangan, apakah ketenaga listrikan, ya tentu ini merupakan satu bagian yang kita lakukan integrasi dan juga pelayanan perizinannya itu melalui sistem OSS juga. Untuk sektor keuangan itu hanya NIB saja, Pak. NIB saja sampai proses NIB, ya kemudian izin operasional komersialnya tetap dilakukan oleh otoritas jasa keuangan. Sementara untuk kegiatan yang sifatnya single purpose, ya memang ada beberapa undang-undang yang mengamanatkan ini kegiatan usaha itu tidak bisa dicampur. Ya kalau yang sebelumnya kalau kita lihat akte pendirian kegiatan usaha masuk dan tujuannya ini palu gada tadi sektor pertanian itu ada kegiatan tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perikanan, industri pengolahan seluas-luasnya, perdagangan, jasa seluas-luasnya. Itu kan ini ya tidak ada batasan. Dengan lebih spesifik itu berdasarkan KBLI yang disampaikan waktu pendirian badan usaha itu sudah ada pembatasan sekarang, Bapak Ibu. Jadi dengan adanya pembatasan itu akan lebih memudahkan pelaku usaha juga untuk fokus dan juga itu bagaimana perizinannya itu juga lebih mudah. Kalau ini seluruhnya masuk palu gada, ini berarti kalau konstruksi ini izin usaha jasa konstruksinya masuk, perdagangan siup masuk, izin usaha industri masuk.
Jadi ya tentu ini akan lebih menyulitkan dalam pembinaan kepada pelaku usaha dan juga dalam pengawasannya. Kalau ada yang sifatnya ada melibatkan dana masyarakat, ini kan juga agak sulit juga. Jadi dengan single purpose ada beberapa sektor yang diatur single purpose, misalnya perdagangan berjangka itu harus single purpose. Kemudian ini di penerbangan, kemudian pelayaran itu adalah single purpose. Kemudian sektor kesehatan itu juga single purpose. Ada beberapa sektor yang diatur single purpose. Untuk ketentuan single purpose ini kita juga tanam di dalam sistem OSS. Jadi Bapak Ibu lebih gampang itu apakah ini di dalam subsistem informasi kita akan informasikan bahwa sektor-sektor ini adalah merupakan sektor ketentuannya adalah single purpose. Jadi pada saat Bapak Ibu ini melayani klien pada sistem OSS RBA, jadi nanti ini Bapak tidak bisa menggabungkan beberapa kegiatan untuk melaksanakan kegiatan usahanya. Jadi memberikan advice kepada klien itu akan menjadi lebih pasti. Terima kasih Pak. Ini juga sudah dapat jawaban ya. Nanti dan terakhir dari saya Pak, sebelum nanti kita berikan kesempatan baik yang online maupun offline mengajukan pertanyaan juga dan berdiskusi dengan Bapak. Mungkin Bapak bisa kasih insight Pak tentang peraturan Presiden nomor 49 tahun 2021 ya, karena kita tahu awalnya ini adalah Perpres nomor 10 tahun 2021 kemudian berubah dengan Perpres 49. Di luar cerita tentang masalah yang minuman beralkohol Pak, di situ juga ternyata ada lagi semacam DNI Pak ya, sementara di lampiran 3 ya gitu. Karena tadi Bapak sampaikan juga yang single purpose itu lebih kelihatan daftarnya dan juga berapa pembatasan kepemilikan asing. Silakan Pak mungkin. Terima kasih. Yang terkait dengan Perpres 49 tahun 2021 sebagai perubahan dari Perpres 10 tahun 2021 ya, memang kita lihat itu ada kemarin perubahan yang sifatnya sangat mendesak dan juga penolakan dari masyarakat. Jadi di dalam Perpres ini prinsipnya itu ada 3 pengaturan Bapak Ibu. Kalau kita bandingkan dengan Perpres yang sebelumnya, Perpres 44 tahun 2016, di mana pengaturannya itu adalah bidang usaha yang tertutup di lampiran pertama. Kemudian di lampiran 2 itu adalah bidang usaha yang dialokasikan bagi UMKM dan persyaratan kemitraan. Yang ketiga itu adalah bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan. Sementara di dalam Perpres 10 yang diubah dengan 49, pengaturannya itu adalah yang pertama itu adalah bidang usaha yang diprioritaskan. Jadi yang sebelumnya untuk fasilitas itu kan pengaturannya agak tersebar itu Bapak Ibu. Ada yang diatur di dalam peraturan Menteri Keuangan, ada yang diatur berdasarkan PP, ada yang diatur berdasarkan peraturan BKPM. Jadi dengan adanya Perpres yang prioritas investasi yang akan kita dorong itu masuk di dalam lampiran 1. Totalnya ada 249 bidang usaha yang diatur di dalam lampiran 1 ini. Kemudian untuk bidang usaha di lampiran 2 itu adalah bidang usaha yang dialokasikan bagi UMKM. Itu kelompok bidang usahanya itu ada 103. Ini akan memberikan peluang bagi UMKM untuk melaksanakan kegiatan usahanya, penguatan dan itu perlindungan bagi UMKM. Ya tentu ini merupakan suatu bagian yang tadinya itu beberapa bidang usaha termasuk ke dalam persyaratan yang terbuka dengan persyaratan itu ditarik ke bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan. Atau ini sebaliknya, itu ada juga yang tadinya dialokasikan bagi UMKM itu juga dipindahkan sebagian ke kegiatan yang ada di terbuka dengan persyaratan. Untuk yang terbuka dengan persyaratan, Bapak Ibu kalau melihat di dalam Perpres 44 ini kan cukup banyak variasi batasan kepemilikan saham. Ada yang 33% maksimal untuk PMA. Kemudian itu ada yang 49%, ya kemudian itu ada yang 67%, ada yang 95%. Kalau yang tidak tercantum berarti terbuka tanpa persyaratan. Itu justru untuk bidang usaha yang
dibuka dengan persyaratan batasan kepemilikan saham. Ini kalau di sektor perhubungan umumnya itu adalah 49%, ya sementara yang batasan-batasan yang lain itu kita minimalkan. Dan juga yang diatur di dalam lampiran 3 itu adalah yang hanya tercantum dalam undang-undang. Jadi ini karena ada batasan menurut undang-undang, maka bidang usaha tersebut dicantum. Mungkin Bapak Ibu mempertanyakan, untuk bidang usaha yang dialokasikan bagi UMK, ya memang usaha besar baik dalam rangka PMDN maupun dalam rangka PMA ini tidak bisa masuk di dalam kegiatan usaha yang bersangkutan. Kategori atau kriteria usaha besar itu adalah paling besar itu nilai permodalan yang kami tadi juga sudah sampaikan bahwa ini untuk paling besar di usaha menengah itu adalah 10 miliar. Jadi dengan nilai investasi sampai dengan 1 miliar itu adalah usaha mikro, 1 miliar sampai dengan 5 miliar itu adalah usaha kecil, 5 miliar sampai dengan 10 miliar adalah usaha menengah. Dan juga untuk usaha mikro kecil ini juga ada kemudahan perizinan, namanya perizinan tunggal Bapak Ibu. Jadi ini ada kemudahan. Jadi dengan adanya perizinan tunggal, ini hanya NIB sebagai perizinannya. Dan juga di dalam NIB itu juga bagi kegiatan yang sifatnya memproduksi barang, ini misalnya makanan, kosmetik, dan juga obat-obatan tradisional, ini juga berlaku sebagai jaminan pernyataan produk halal. Dan juga untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya adalah SNI, itu juga NIB itu juga berlaku juga sebagai ini SNI bagi kegiatan usaha yang bersangkutan. Jadi ini menjadi lebih mudah. Jadi kami melihat dengan adanya penyederhanaan pengaturan seperti ini, sifatnya itu adalah ini kegiatan usaha yang kita atur itu menjadi lebih berdaya saing. Baik Pak, terima kasih. Jadi ini semacam klarifikasi juga. Kalau kita baca lampiran 2 berarti itu dialokasikan untuk UMK, M juga Pak ya, sampai menengah. Kemudian itu tidak bisa masuk untuk PMA gitu Pak ya? Iya, tidak bisa masuk. Tidak masuk untuk PMA kecuali nanti ada program kemitraan dan sebagainya. Nah itu bisa memperbenar. Nah ini semacam update juga nih Pak Yuliat. Jadi kalau memang usaha menengah itu sampai 10 miliar, jadi tadi mikro 1 miliar, 0 sampai 1 miliar mikro, kemudian 1 miliar sampai 5 miliar itu kecil, 5 miliar sampai 10 miliar itu menengah. Mungkin sebagian besar pendirian PT di Indonesia Pak itu akan berada di wilayah ini Pak. Jadi buat rekan-rekan notaris maupun juga yang ALB yang mungkin masih magang di kantor notaris, ini jadi satu catatan dulu bahwa kalau mau mengambil pelaku usaha yang ingin mendirikan PT PMA, maka dia harus lihat dulu ada di lampiran 2 atau tidak KBLI-nya gitu ya. Tapi ini juga hal ini juga sebenarnya sudah dimasukkan di dalam sistem informasi dari OSS berbasis RBA. Jadi nanti di website begitu kita masuk kita bisa melihat, nanti itu akan didemonstrasikan setelah ini. Pak Yuliat, mohon izin kita akan memberi kesempatan baik yang di luar jaringan atau yang offline yang ada di ruangan ini dan juga nanti ada di sistem online. Kita masih ada beberapa waktu. Saya beri kesempatan dari floor ini. Mungkin sebelah sana 1, di sini ada 1, ada 4 pertanyaan, silakan. Sebelah sana saya melihat ada 1. Di tengah sini ada. Di sini ada Ibu. Sebelah sana? Belum ada ya? Nggak apa-apa. Kita mulai dulu, silakan. Ya, mungkin ada mic atau apa petugas? Agak maju ke depan, mic-nya sudah disediakan. Ibu yang bertanya atau Bapak yang bertanya? Di koridornya sudah tersedia. Mohon memperkenalkan diri dan dari mana, silakan. Panitia bisa bantu volume mic.
Oke, halo, tes. Mohon izin Pak, perkenalkan, nama saya Irvin. Saya notaris dari Kabupaten Serang, Banten. Terima kasih atas penjelasannya Pak Yuliot yang sangat detail dan jelas. Namun saya ada beberapa pertanyaan terkait dengan PRK BKPM nomor 4 tahun 2001. Tadi terkait dengan penjelasan Pak Yuliot. Sekarang kan untuk kegiatan usaha itu kan sudah naik ya. Untuk mikro itu lebih dari 1M, modal usaha itu lebih dari 1M, kecil itu 1 sampai 5M, menengah 5 sampai 10 dan besar lebih dari 10M. Nah, saya cuma ingin lebih teknis pertanyaannya. Saya pengen tahu untuk definisi ini kan sebenarnya dia bilang kan modal usaha. Modal usaha itu saya agak bingung ya. Nah itu apakah modal usaha itu sama dengan modal dasar atau modal di store tertempatkan? Karena mungkin ini penting juga untuk rekan-rekan lain yang ketika untuk pendirian PT Akta Notaris. Nah, kemudian juga disebutkan di pasal kemarin saya udah baca untuk PMA itu kan masuk usaha besar dan di situ sebutkan naik sekarang untuk modal minimum store-nya itu dari dulu kan 2,5M sekarang 10M. Nah itu apakah PMA itu jadi modal minimum store-nya 10M, apakah itu sama dengan usaha besar PMDN juga minimum modal store 10M juga? Karena kan PMA itu termasuk usaha kategori usaha besar. Kemudian tadi pertanyaan dua itu ya. Sama satu lagi, saya juga kemarin ada melakukan perubahan pasal 3, perubahan langsung tujuan. Ketika saya sudah melakukan perubahan di detail persyaratan AHU sudah ditambahkan KBLI-nya, namun di OSS-nya itu belum ada penambahan, belum terupdate. Saya bingung juga sih, udah 1 minggu belum berubah gitu kan. Saya pengen nanya apakah dengan upgrade sistem OSS yang RBA ini risk based approach ini ada gangguan sistem atau bagaimana, karena saya mau perubahan data tapi tidak bisa untuk menambah KBLI-nya seperti itu. Nah, tadi menarik juga Bapak menjelaskan bahwa untuk bidang usaha yang risikonya kecil itu tidak diperlukan izin usaha lagi ya Pak, betul ya? Nah, apakah itu jadi sekarang kalau saya kan belum mencoba lagi ya untuk pendaftaran di OSS-nya, apakah nanti kalau misalnya saya mau mendaftar untuk perdagangan eceran ya kan, itu kan harusnya kecil, apakah itu sudah memang tidak ada option lagi untuk izin usaha? Karena mungkin ini penting juga kalau misalnya BKPM bisa koordinasi dengan bank, karena bank setahu saya klien saya ketika mendirikan PT kan persyaratan itu harus ada NIB, izin usaha dan izin lokasi. Walaupun izin lokasi saya juga bingung kenapa diminta ya, padahal ini kan kaitannya dengan ATR, tapi ya sudahlah, ini kan diminta sama bank gitu. Nah, apakah itu sudah dikoordinasikan dengan bank? Takutnya ketika nanti klien saya sudah mendirikan PT dan dia mau buka rekening bank ditolak karena tidak ada izin usaha. Seperti itu sih Pak, kurang lebihnya. Sudah dapat ya? Ya, pertanyaannya. Terima kasih. Terima kasih. Jadi ini pertanyaan memang aspirasi banyak orang nih Pak tentang masalah pasal 6 ya, tentang penempatan modal. Sedikit aja nanti penjelasan yang masalah teknis Mas Jansen ya dari Serang itu nanti ada sesi berikutnya, jadi nanti itu akan dijawab masalah sekarang apakah OSS sebelum migrasi ada error sehingga nggak bisa tarik data, itu nanti jelasin nanti. Sama yang dikaitkan tentang koordinasi dengan instansi, ini memang challenging juga Pak, dengan bank, dengan kadang-kadang kita kalau ada developer ditanya izin lokasi mana gitu, padahal cuma beli ruko 200 meter persegi gitu Pak. Kira-kira itu nanti bagaimana koordinasi dengan instansi dan kementerian lembaga terkait. Bapak mau jawab dulu atau mau ambil pertanyaan? Jawab saja dulu. Silakan dijawab dulu Pak ya. Ya, terima kasih Pak Jansen dari Serang. Jadi yang terkait dengan peraturan BKPM nomor 4 tahun 2021 di mana untuk kriteria
kegiatan usaha bagi usaha mikro, kecil, menengah. Itu juga ini kita mengacu kepada peraturan pemerintah nomor 7 tahun 2021, di mana pemberlakuan kita di sini adalah modal usaha itu adalah sama dengan total investasi. Jadi ini yang kita lihat untuk batasan sesuai dengan regulasinya. Kemudian untuk PMA, dengan adanya pengaturan baru, rujukan baru, sementara kalau di dalam peraturan sebelumnya untuk PMA itu kan dimungkinkan nilai modal di store-nya itu adalah 2,5 miliar. Kalau 2,5 miliar berarti tidak comply juga dengan regulasi yang ada di atasnya. Jadi sehingga di dalam peraturan BKPM untuk PMA modal di store-nya pun itu minimal itu adalah 10 miliar. Jadi ini sudah ditetapkan seperti itu. Ini juga referensinya sesuai dengan Perpres 49 sebagai perubahan dari Perpres 10, itu juga sudah ditegaskan juga untuk PMA tidak boleh kurang dari 10 miliar. Jadi ini di sini kita melihat itu berlaku juga ini Pak, PT-PT existing kan mungkin masih ada tuh yang modal ditempatkannya masih 2,5 atau 5 miliar, itu harus melakukan peningkatan modal nggak PT PMA? Enggak, kalau yang sudah berjalan maka berlaku grandfather clause. Grandfather clause. Okay. Jadi ini di dalam Perpres 1049 itu juga diatur adanya ketentuan grandfather clause. Jadi bagi kegiatan usaha yang sudah berjalan, ya khususnya untuk PMA dengan permodalan modal di store-nya itu 2,5 miliar, masih tetap bisa menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan yang ada sebelumnya. Sementara kalau untuk PMDN, ya memang ini sifatnya itu adalah pemberdayaan bagi pelaku usaha nasional. Jadi untuk PMDN kalau mereka masuk dalam skala besar, ini masih ada kelonggaran Bapak Ibu. Jadi ini kita juga tidak meminta kepada PMDN untuk strict modal investasi, modal di store-nya itu harus lebih dari 10 miliar. Jadi kalau ada klien Bapak Ibu yang ini PMDN, jadi masih dimungkinkan untuk permodalan ini mengikuti ketentuan persentase yang diatur dalam Undang-Undang 40 tahun 2007. Sementara kalau untuk perizinan, ya memang yang kami sampaikan tadi untuk UMK ini prinsipnya itu adalah perizinannya sesuai dengan tingkat risiko. Kalau risikonya risiko rendah, maka perizinan berusahanya tetap ada perizinan berusaha, tetapi NIB nomor induk berusaha berlaku juga sebagai perizinan berusahanya Bapak Ibu. Jadi pengertiannya bukan tidak ada izin usaha, tetapi NIB berlaku sebagai perizinan berusaha untuk kegiatan usaha yang bersangkutan. Untuk perbankan ini mempersyaratkan adanya surat keterangan domisili usaha yang lalu-lalu. Ini dengan koordinasi kami dengan OJK, ini sudah ada surat edaran dari OJK yang meminta kepada perbankan untuk tidak mempersyaratkan lagi adanya SKDU untuk pengurusan pembukaan rekening di perbankan. Demikian Pak. Itu nanti di-upload kali Pak ya di websitenya OSS. Jadi itu mungkin pemberitahuan buat kita semua, sudah ada surat OJK yang ditujukan kepada perbankan untuk buka rekening, nggak usah minta lagi izin lokasi dan segala persyaratan, dan sudah diintegrasikan ke OSS. Saya beri kesempatan yang lain, Pak Janjet ya, bisa. Halo, mau diizin Pak. ya? Halo, tes Pak. Ya. Terima kasih Pak Yoget atas penjelasannya. Tapi tadi satu yang pertama itu saya masih belum jelas. Bapak menyamakan modal usaha itu dengan investasi ya Pak. Nah, misalnya cuma mau simulasi aja, misalnya Pak kita ingin mendirikan PT kecil ya, usaha kecil kan, batasannya 1 sampai 5 M. Nah, jadi pertanyaan saya itu nanti saya harus memberikan advice ke klien saya itu, kalau Anda ingin mendirikan perusahaan usaha kecil, apakah yang 1 sampai 5 M itu apakah modal yang senyatanya harus disetor atau modal dasar aja boleh? Modal disetor Pak. Oh, modal disetor ya Pak. Tapi memang itu yang tadi dijelaskan bahwa sekarang ini modal usaha untuk pertama kali ya modal ditempatkan gitu Pak. Tapi dalam perjalanan modal itu bisa ada komponen-komponen lain. Itu ada dijelaskan di PP nomor 7 tahun 2021. Oke. Ya. Baik, saya beri kesempatan, tadi ada yang Ibu sebelah sini. Bapak, ya silakan. Ini ada mic yang terdekat. Di belakang juga ada satu ya tadi.
Ini juga di online juga ada yang mengantri, nanti masih ada berapa waktu lagi dari acara? Bapak kamera bisa geser dikit Pak, yang nanya di belakang. Coba Bu, suaranya bisa? Panitia bisa dibantu mic di jalur tengah. Sebelum ini Pak Aulia, nanti ada beberapa pertanyaan dari peserta online ya. Ya, baik. Terima kasih. Panitia? Di on kan dulu, ada knopnya, tombolnya. Sudah? Ya, terima kasih. Mohon izin Pak, saya dengan Nina ALB. Yang saya tanyakan begini Pak, di aplikasi OSS tidak adanya perbedaan antara permohonan memakai komitmen dengan tanpa komitmen. Jadi contoh permohonan usaha berkomitmen luasan 3 hektar, PNBP-nya 5 juta plus luasan. Selanjutnya yang tanpa komitmen luasan 75 miliar, PNBP-nya 5 juta plus luasan. Selanjutnya juga tidak semua kabupaten kota yang sudah mempunyai RDTR. Kemudian satu lagi Pak, masalah sinyal internet yang belum merata, terutama di luar Pulau Jawa. Kalau permasalahan di atas tidak dituntaskan, seandainya di kemudian hari timbul permasalahan lingkungan dan tata ruang, tetap saja pemohon yang bersangkutan yang menanggung dampak hal tersebut. Mohon penjelasan Bapak. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Dina. Ini permasalahan OSS, tidak ada perbedaan antara ini perlakuan PNBP khususnya untuk ini persetujuan lokasi atau izin lokasi Bu ya. Jadi ya sebenarnya dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja dan juga ada PP 20, PP 21 dan juga yang terkait dengan penggunaan zonasi untuk kawasan perairan, itu juga ada PNBP-nya. Dengan pengaturan yang baru, ya memang bagi pelaku usaha yang memerlukan lahan dan juga PKKPR-nya itu juga ada batasan-batasan. Jadi batasan-batasannya untuk kegiatan yang sudah ada RDTR-nya itu otomatis. Itu memang kalau kita lihat baru sekitar 40 daerah yang memiliki RDTR. Tetapi ini di dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini sudah ditetapkan paling lama 1 tahun masing-masing daerah sudah bisa menetapkan RDTR-nya. Jadi ini ada upaya percepatan untuk daerah kabupaten kota bisa menyusun RDTR digital. Ini cukup banyak juga daerah-daerah yang sudah ada RDTR-nya tetapi belum dibuatkan RDTR digitalnya. Jadi ini upaya yang percepatan yang dilakukan oleh pemerintah. Kemudian untuk PNBP memang ini kita lakukan evaluasi. Tidak wajar juga ini kegiatan yang sifatnya penggunaan lahan terbatas ya, kemudian PNBP-nya disamakan dengan PNBP untuk penggunaan lahan yang cukup luas. Jadi ya kami di sini berkoordinasi dengan ATR BPN dan juga dengan Kementerian Keuangan. Kalau yang konfirmasinya sifatnya otomatis, itu berarti ini tidak ada PNBP untuk KKPR-nya Bu sebagai pengganti izin lokasinya. Dan juga untuk kegiatan usaha yang lokasi kegiatan usahanya di dalam kawasan, misalnya ada kawasan ekonomi khusus, ada kawasan perdagangan bebas, ada di dalam kawasan industri atau di kawasan pariwisata, ini juga tidak diperlukan juga ini otomatis melalui sistem OSS PKKPR-nya diterbitkan karena pilihan lokasi yang dilakukan oleh pelaku usaha itu adalah di dalam kawasan. Itu juga diatur dalam PP 5 tahun 2021. Untuk PNBP saat ini kami juga bersama-sama dengan Kementerian Keuangan dan juga dengan ATR BPN yang terkait dengan PNBP ini lagi merumuskan. Jadi ada keadilan di situ Bu. Jadi ya mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama ini akan ada penyesuaian PNBP. Seharusnya PNBP ini kan diatur berdasarkan peraturan pemerintah, tetapi berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja ini dimungkinkan ditetapkan dengan peraturan Menteri Keuangan.
Untuk daerah-daerah yang belum ada sinyal atau ini pelaku usaha yang belum bisa memasukkan perizinan berusahanya melalui online, sebenarnya dimungkinkan ini berbantuan. Kalau Bapak Ibu lihat di dalam peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2021 dan juga di dalam peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2021, di situ daerah-daerah memiliki kewajiban juga. Ini pelaku usaha bisa datang ke kelurahan dan juga bisa datang ke kecamatan untuk minta bantuan dilakukan fasilitasi perizinan berusaha. Dan juga bagi daerah yang belum ada sinyal internet sama sekali, itu juga bisa pelaku usaha datang ke DPMP TSP untuk meminta bantuan difasilitasi untuk mendapatkan perizinan berusahanya. Jadi ini solusi yang diberikan. Dan juga kalau ini ada dalam kondisi kahar misalnya, jadi kan sudah ditetapkan paling lama sekitar 2 jam. Jadi kalau sistem OSS tidak bisa diakses, itu bisa DPMP TSP atau Kementerian Lembaga untuk melakukan pelayanan secara offline terlebih dulu. Tetapi pada saat sistemnya sudah nyala kembali, harus dientrikan ke dalam sistem berdasarkan hak akses yang diberikan kepada Kementerian Lembaga dan daerah. Kemudian dampak ini pelaksanaan kegiatan investasi itu ada di daerah atau di masyarakat sekitar. Untuk meminimalkan dampak pelaksanaan kegiatan investasi, ada rambu-rambu yang sudah ditetapkan, ada tanggung jawab yang harus dilakukan oleh pelaku usaha. Seharusnya dengan adanya penapisan terhadap ini tingkat risiko kegiatan usaha, ya seharusnya itu dampak itu akan menjadi lebih minimal. Dan juga contoh untuk yang sifatnya eksploitasi sumber daya alam, itu tetap kegiatan usahanya wajib memiliki izin. Tetapi kalau yang risiko tingkat rendah, ya misalnya yang sifatnya adalah jasa, kemudian perdagangan eceran, itu kan dampak lingkungannya tidak terlalu besar. Tetapi yang berdampak terhadap moral, kesehatan, seperti perdagangan minol, itu juga termasuk kegiatan usaha yang dilakukan pembatasan di dalam perizinannya. Demikian Ibu. Baik, terima kasih. Karena kita punya sesi berikutnya, kita mungkin hanya punya 1 pertanyaan lagi. Saya beri kesempatan dari online, silakan. Adminnya Mbak Dini bisa memilih. Kita akan memberikan akses untuk langsung bisa bicara dari salah satu peserta secara online. Silakan. Baik, terima kasih Pak Aulia. Ada 1 pertanyaan dari peserta online yang bernama Syafira. Belum tampil. Oh, saat ini yang langsung akan menanyakan adalah Bapak Andrew, peserta online. Silakan Pak Andrew. Halo, selamat pagi. Ya. Sebelumnya terima kasih atas perkenannya Bapak dan Ibu untuk saya mengajukan pertanyaan kepada Bapak Yuliot, yang terhormat Bapak Yuliot, Bapak Aulia. Pertanyaan saya ada 3 Pak. Yang pertama, bagaimana status izin usaha Pak atau izin operasional komersial yang manual yang masa berlakunya masih ada, namun pelaku usaha itu belum membuat EIB atau izin usaha secara online Pak, secara OSS. Itu pertanyaan pertama. Kebetulan karena saya dari pelaku usaha ini banyak terdapat di praktek Pak. Kemudian yang pertanyaan kedua adalah Bapak Yuliot sebelumnya mention tentang sistem konversi KBLI 2020 yang akan ada dalam sistem OSS berbasis risk based approach. Lalu apakah pelaku usaha itu tetap harus mengubah anggaran dasar Pak pada pasal 3 plus mengurus AHU online-nya, yang dimaksud pengesahan AHU online ya, dan mengisi lagi data proyek dan lain-lain Pak, seperti OSS migrasi dari OSS 1.0 ke 1.1 dulu, karena ini nanti akan berimpact Pak bagi perusahaan, terutama terkait yang efektif atau tidak efektif seperti. Karena sekarang kebetulan kami sudah punya izin usaha yang berlaku efektif. Apakah nanti ketika telah ditetapkan OSS berbasis RBA ini akan kembali menjadi tidak efektif lagi? Itu
Itu pertanyaan kedua saya, Pak. Kemudian pertanyaan ketiga berkaitan dengan izin dasar yang telah Bapak mention sebelumnya, yaitu yang sekarang ada izin lokasi, izin lingkungan, kemudian ada IMB atau SLF, Pak. Apakah nanti akan terkonversi secara otomatis ataukah memang kita harus mengurus lagi dari awal, Pak? Karena khususnya untuk yang izin lingkungan ini sejujurnya kami masih kesulitan juga karena masih dalam pengurusan seperti itu di Dinas atau DPM PTSP kota atau kabupaten terkait. Terima kasih, Pak, itu pertanyaan saya. Silakan, Pak. Ya, terima kasih Pak Andrew. Yang terkait dengan status izin yang sudah operasional komersial ini tapi belum memiliki NIB, ya sebenarnya sesuai dengan ketentuan sebelumnya, sepanjang perusahaan tidak memerlukan itu proses perubahan perizinan atau masih tetap bisa menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan izin yang dimiliki sebelumnya, itu masih tidak ada masalah, Pak. Jadi mereka bisa mempertahankan pelaksanaan kegiatan usahanya sesuai dengan izin yang sudah dimiliki. Kemudian yang kedua, ini konversi KBLI, apakah juga harus mengubah ADRT? Ya sebenarnya dalam pelaksanaan kegiatan ini tidak perlu mengubah ADRT, Pak, karena cakupan kegiatan itu kan sudah ada di dalam KBLI sebelumnya, tetapi di dalam KBLI yang ada sekarang mungkin kode KBLI-nya yang berubah, kemudian itu ada cakupan yang bertambah. Dengan adanya KBLI yang sudah tercantum di dalam kegiatan sebelumnya, tidak perlu dilakukan perubahan anggaran dasar terhadap kegiatan usaha yang sudah berjalan tersebut. Kemudian yang ketiga, yang terkait dengan migrasi data, ini bagi kegiatan usaha yang sudah efektif, ini kita mengusahakan migrasi datanya. Ini elemen-elemen data yang ada di dalam sistem OSS versi 1.0, 1.1 ini tidak ada yang tertinggal. Jadi untuk memastikan itu, Pak, ya memang ini kita kerja keras di Kementerian Investasi dan BKPM. Itu justru ini kita melihat ini adalah titik krusial bagi pelaku usaha yang sudah existing. Jadi kita berusaha untuk yang sudah efektif tetap efektif, ya kemudian pelaku usaha yang tadinya itu sesuai dengan batas waktu yang akan dilakukan implementasi OSS berbasis risiko secara mandatori pada tanggal 2 Juli, itu justru kalau memang belum efektif, mana perizinan-perizinan yang sudah dimiliki masih tetap bisa dientrikan ke dalam sistem, izin yang diterbitkan tentang apa, kemudian tanggal penerbitannya kapan, ya kemudian ya ini penanggung jawab untuk yang menandatangani perizinan itu siapa, itu dimasukkan ke dalam sistem OSS RBA. Jadi bagi perizinan yang sudah dimiliki. Kemudian untuk perizinan yang masih ongoing proses, ini tetap ini kita memintakan kepada kementerian lembaga dan daerah untuk mempercepat itu proses penyelesaian perizinan. Ini Menteri Investasi Kepala BKPM sudah 2 kali mengirim surat kepada kementerian lembaga dan juga kepada daerah. Untuk daerah, Menteri Dalam Negeri itu juga sudah menyampaikan surat edaran juga, Bapak Ibu sekalian, untuk mempercepat proses perizinan yang belum efektif. Jadi mudah-mudahan sampai dengan tanggal 2 Juli itu bisa dilakukan percepatan, paling tidak sudah dinotifikasikan, sudah memenuhi persyaratan, seharusnya ini perizinan usaha tersebut berdasarkan sistem yang terintegrasi itu sudah menjadi efektif. Untuk izin dasar yang Bapak sampaikan tadi, kalau izin lokasi yang sudah diterbitkan nanti tinggal dicantumkan di dalam sistem OSS RBA. Kemudian izin lingkungannya yang dalam proses, kalau yang sudah selesai itu juga dimasukkan ke dalam sistem. Jadi nanti proses untuk operasional komersial untuk penerbitan perizinan berusahanya itu akan menyesuaikan sesuai dengan tingkat risiko yang ada. Syukur-syukur kegiatan usaha risiko untuk kegiatan yang Bapak lakukan itu adalah rendah. Berarti dengan NIB ini konversi KBLI yang sudah dilakukan melalui sistem, ya berarti sudah memenuhi persyaratan. Ya kemudian yang terkait dengan risiko yang lain tentu akan menyesuaikan adanya verifikasi terhadap persyaratan yang sudah dipenuhi oleh pelaku usaha. Demikian Pak Andrew. Pak, jadi
Baik, maaf Pak Endro, karena waktunya sangat terbatas, kita berikan kesempatan satu lagi kepada Bapak Reki, peserta Masih online. ada lagi ya? Ya, satu lagi terakhir. Terima kasih Pak Endro, mohon maaf. Masih ada dari online? Ya, Bapak Reki. Silakan Pak Reki. Ya, Bu Nini, siap? Ya. Mohon dibuka kameranya, Pak Reki. Tidak bisa, silakan Pak Aulia. Ya, tidak baik, terbuka karena waktunya sudah selesai. Mungkin sedikit saja Pak tadi, Pak. Ya. Tadi Bapak menyatakan kalau yang ongoing, kalau dia diuntungkan dengan rejim OSS RBA, mendingan boleh di stop aja gitu Pak. Jadi nanti tunggu OSS yang baru, jadi yang ongoingnya bisa di bisa seperti gitu. itu Pak. Bisa gitu ya? Bisa begitu. Karena itu PR Pak, ngejar-ngejar yang ongoing gitu. Karena kita sekarang istilahnya injury time Pak ya, jadi mungkin dalam waktu tidak lama lagi akan launching OSS berbasis resiko 2 Juli insya Allah Pak ya. Dan setelah sesi ini berakhir, nanti akan ada tim teknis dari tim BKPM. Saya ingin kita sama-sama memberikan saya mendengar satu statement yang terakhir, bahwa BKPM dan Kementerian Investasi telah bekerja keras untuk membangun sistem ini, dan untuk itu kita beri aplaus yang setinggi-tingginya sebagai satu apresiasi kita, karena ini betul-betul, kalau orang bilang ini mungkin kerjaan Roro Jonggrang Pak, tapi kita sudah berada di satu titik yang insya Allah ini akan lancar, tidak ada kendala, dan semua cerita-cerita pengalaman kita di 2018 sampai 2021 juga bisa memperkaya pengalaman. Dan saya terima kasih kepada para audiens baik yang offline maupun online, dan mohon maaf apabila ada kekurangan dari kami yang menyampaikan diskusi untuk sesi 1. Tetap bisa berada di tempat untuk mengikuti sesi 2, dan juga nanti di siang hari kita akan mendalami lebih lanjut terkait dengan AHU online. Simpan pertanyaan-pertanyaan tentang pasal 3 dan modal dasar modal ditempatkan nanti untuk siang nanti. Dari saya terima kasih, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Terima kasih Pak Ilyas. Terima kasih banyak Bapak atau rekan Aulia Taufani SHSPN, Ketua Bidang Riset dan Teknologi Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia. Tentunya juga aplaus yang meriah sekali lagi kepada narasumber kita, Bapak Insinyur Yuliot MM, Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal Kementerian Investasi BKPM, yang telah menyampaikan